Teti mau nanya, misalkan tipe-tipe fertilisasi ikan itu ada berapa sih? Untuk yang tipe fertilisasi ikan itu ada 3. Yang pertama itu ada biseksual. Nah, untuk yang biseksual itu ketika sel telur dan sel spermanya itu berada pada individu yang berbeda, yaitu individu jantan dan juga individu betina. Yang keduanya itu hermafrodit. Nah, untuk yang hermafrodit sendiri yaitu ketika sel telur dan sel spermanya itu berada dalam satu individu. Nah, untuk yang hermafrodit dibagi menjadi 3. Yang pertama hermafrodit sinkroni, yang mana hermafrodit sinkron ini ketika sel telur dan sel spermanya itu matang secara bersamaan. Contohnya itu pada ikan kakap. Yang kedua hermafrodit protandi. Untuk yang hermafrodit protandi itu individu jantan bisa berubah menjadi individu betina. Contohnya itu pada ikan kakap merah. Dan yang ketiga hermafrodit protagini. Nah, hermafrodit protagini ini kebalikan dari hermafrodit protandi. Jadi ketika individu betina itu bisa berubah menjadi individu jantan. Contohnya itu pada belut sawah. Yang terakhir yaitu ada parthenogenesis. Nah, untuk yang parthenogenesis sendiri yaitu merupakan terjadinya embrio tanpa adanya fertilisasi telur. Dan untuk parthenogenesis ini dibagi menjadi 2, yaitu androgenesis dan gynogenesis. Itu setahu Tati. Terus Tati mau nanya deh, untuk yang siklus reproduksi pada ikan itu ada apa aja sih? Yang siklus reproduksi pada ikan. Siklus reproduksi pada ikan itu ada yang siklus reproduksinya itu terjadi pada hanya musiman saja gitu. Misalkan musim pemijahan. Biasanya pada musim pemijahan ini pada biasanya tuh setiap bulan gitu tuh. Contohnya yaitu ikan mas, ikan lele, ikan mujair, dan ada juga yang siklus reproduksinya itu terjadi hanya 1 kali dalam semasa hidupnya gitu. Contohnya itu ikan salmon. Nah, ikan salmon kan hidupnya pas masih kecil di itu ya, di air tawar, lalu bermigrasi ke air laut. Nah, dia itu besar di laut. Terus ketika dia ingin melakukan reproduksi, dia itu akan kembali lagi ke asalnya, yaitu ke air tawar. Nah, dari air laut kan, dia air laut ingin bereproduksi ke air tawar kan memerlukan waktu yang cukup lama gitu ya untuk kembalinya itu. Nah, dari waktu tersebut dan akhirnya setelah ikan salmon itu bereproduksi, karena dia kelelahan, makanya dia itu setelah reproduksi itu meninggal. Dan biasanya ikan salmon itu bereproduksi mengeluarkan telur itu berkisar sampai 5.000 telur. Banyak kan, jadi kan kecapean. Jadi setelah bereproduksi akhirnya meninggal gitu. Dan yang ketiga itu ada yang reproduksinya itu hanya musim-musim tertentu saja. Misalnya musim hujan gitu. Saat musim hujan tiba, dia itu bereproduksi gitu. Contohnya itu seperti ikan lele hias gitu. Jadi seperti itu Tete. Organ genitalia pada ikan jantan sama betina itu apa aja? Apa ya, kalau setahu aku mah organ genitalia pada jantan itu terdiri dari testis, ductus spermaticus dan lubang pengeluaran spermatozoa. Sedangkan kalau pada betina itu terdiri dari ovarium, oviduk, dan lubang pelepasan telur. Terus kalau faktor-faktor yang mempengaruhi pemijahan apa? Kalau faktornya itu ada 2 ya, ada yang secara internal, ada juga yang secara eksternal. Kalau yang internal itu biasanya mengenai tubuh ikannya itu. Biasanya itu dalam tingkat kebersihan airnya. Terus ada juga yang berdasarkan hormon ikannya. Terus ada juga genetikanya. Kalau mengenai yang eksternalnya itu biasanya dipengaruhi oleh suhu, terus tingkat konsentrasi airnya, dan juga cahayanya. Gitu ya. Iya. Ini Mel, saya lagi nulis
jenis materi tentang reproduksi pada ikan? Nah, kebetulan banget nih saya masih belum mengerti tentang fertilisasi pada ikan. Nah, gimana sih fertilisasi pada ikan itu dan berikan contohnya gitu? Jadi ini ya Mela, fertilisasi pada ikan itu ada dua ya. Yang pertama eksternal sama internal. Yang eksternal itu pertemuan ovum dan sel sperma itu terjadi di luar indukan. Biasanya indukan menempelkan sel telur itu pada tumbuhan-tumbuhan air dan bebatuan. Adapun contohnya itu ikan mas dari kelas Cyprinidae dan ikan cupang dari kelas Anabantidae. Sedangkan pada fertilisasi internal yaitu pertemuan sel ovum dan sperma itu di dalam tumbuh indukan. Contohnya ikan pari dan ikan cucut. Mel, sekalian nih mau nanya, masih bingung mengenai oogenesis pada ikan, gimana ya? Nah, oogenesis itu kan artinya proses pembentukan hewan, di mana proses ini terjadi di ovarium. Nah, sebelum proses pembentukan ovarium ini terdapat beberapa kejadian yang terjadi di dalam ovarium, yaitu yang pertama itu ada respawning, kedua maturasi, dan yang ketiga spawning. Nah, respawning ini merupakan proses pembesaran gradual dari ovarium dengan pembentukan oosit, di mana makin tinggi suhu, makin lama penyusunan, maka makin cepat pembentukan si gradnya. Kemudian fase maturasi. Fase maturasi ini merupakan ovulasi dari oosit. Terus yang ketiga itu ada fase spawning. Fase spawning ini di mana saat oosit itu mengalami follicular atresia dan si ovarium ini mengalami perubahan secara penuh. Nah, selanjutnya itu baru proses pembentukan sel telur, di mana siklusnya itu dimulai dari oogonium. Nah, si oogonium ini mengalami pembelahan secara mitosis menjadi oogonia. Nah, dari oogonia ini mengalami pembelahan lagi secara meiosis 1 yang menghasilkan oosit primer. Kemudian membelah lagi juga secara meiosis yang kedua dan menghasilkan oosit sekunder. Nah, dari oosit sekunder ini